3. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salve, salve, salve. Hari ini kita mengambil pagi, Bapak dan kegiatan Ibu. Selamat pagi. untuk upacara Yang kasih selamat pagi hanya satu orang. Hari Pahlawan Nasional. Baik, Bapak dan Ibu, Pemerintah ASN Provinsi yang kami Papua hormati, tahun 2025 dimohon di seluruhnya halaman menuju lapangan upacara kantor Gubernur Papua. yang masih berada di dalam ruang kerja yang ada di pelataran kantor Gubernur Papua. Persiapan. Dimohon untuk berkumpul. Kita masih mengecek persiapan upacara. Para pimpinan-pimpinan OPD juga sudah hadir. Kita masih mengecek persiapan. Kita persiapan dari tim hari ini yang melaksanakan tugas dari protokol. Tim sound juga sudah ready. Kita masih persiapan. Keren. Oke, kita lihat tim dari MRP ya Bapak? Sekretariat DPR. Iya, Sekretariat DPR Provinsi Baik, Papua. sekali lagi pimpinan saya melalui siap, gerak, setengah lengan kanan, gerak, tegak, gerak. Baik, Bapak dan Ibu yang menghadap ke tiang bendera, mohon izin. Tahap Siap, persiapan gerak. Setelah pasukan. saya setengah lengan lencang kanan kan merapat ke tengah, karena tengah masih kosong, merapat ke tengah. Setengah lengan lencang kanan, gerak, merapat ke tengah semuanya. Baik sisi kiri maupun sisi kanan, merapat ke tengah. Yang menghadap ke tiang bendera, merapat ke tengah. Oke. Ini kita masih persiapan, tahap persiapan untuk mengikuti apel upacara peringatan Hari Pahlawan di tingkat pemerintah Provinsi Papua tahun 2025. C G coba. Kita hari ini korpri ya. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu Masih yang tahap masih persiapan untuk pasukan. pasukan tanda kakinya. Baik, yang sudah ada siap, gerak. Tinggal dengan mengencang kanan, gerak. Sekali lagi, jarak antar satu dinas lain satu lengan full. Bapak Ibu izin pimpinan 3. Tegak, gerak. Yang masih di belakang untuk Kita masih tahap persiapan. Secara teknis kita sudah persiapan 100% dari masing-masing lingkup SKPD yang mengikuti apel hari ini sudah siap. G12 barisan yang menghadap Biro Barang dan Jasa siap, gerak, maju, jalan.
Sekjen, Henti. Gerak. tim Biro Umum. Seluruhnya. Geser, Bapak dan Ibu, kalau ini geser saya kiri maupun ke kanan. Oke. Geser. Kita masih tahap persiapan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2025 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Persiapan rencana apel upacara gabungan upacara kita hari ini dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bapak Aryoko AF Rumaropen. Baik, seluruhnya siap. Gerak. Gerak. Tegak. Gerak. Setelah saya istirahatkan masing-masing pemimpin barisan untuk ke depan barisannya. Istirahat di tempat. Gerak. Untuk anggota Satpol PP, pintu secara teknis kita sudah persiapan 100%. Kita masih menunggu upacara akan dimulai sambil menunggu kedatangan dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bapak Aryoko AF Rumaropen, yang nanti rencana akan memimpin langsung upacara kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2025 di tingkat pemerintah Provinsi Papua. baik, mohon izin Bapak Ibu, Bapak berjalan. Asisten dan staf ahli. Apabila upacara sudah dimulai, mohon dengan hormat untuk berhenti untuk barisan tersendiri. Gerak di tempat. Gerak untuk Satpol PP jaga. Asisten dengan Bapak. Apabila pegawai ada masuk, jaga untuk bentuk barisan tersendiri. Bapak pemimpin upacara pagi ini. Yang ada di lingkungan kantor gubernur, baik di Biro Barang dan Jasa, di Keuangan, Bapeda, maupun di kantor utama, biro-biro, untuk semuanya para pegawai untuk segera mengikuti upacara yang masih di ruangan. Tim Biro
Hari ini ada tim Paskibra yang tim penggerak bendera. Baik. Kedatangan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bapak Aryoko Rumaropen, yang nanti akan menjadi pembina upacara pada upacara kita pada pagi hari ini di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua. Bapak Wakil Gubernur Provinsi sudah memasuki tempat upacara. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Mari Bang. Pemimpin saya berlari, masing-masing pemimpin barisan ke samping kanan barisan. Kerjakan! Pemimpin upacara sudah memasuki lapangan upacara. Hari Pahlawan Nasional ke-80 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Senin 10 November 2025 di lingkungan Senin tanggal 10 November tahun 2025 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Siap, mulai. Lanjutkan. Wakil Gubernur Papua selaku pembina upacara penghormatan Kepada pembina upacara. Hormat! laporan pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-80 tingkat Provinsi Papua, Senin 10 November tahun 2025. Siap! Laksanakan! Laksanakan. Laksanakan! Pengibaran bendera merah putih. Stop. Maju. Jalan. Persiapan pengibaran sang merah putih. Kali ini dibawakan langsung oleh tim Paskibra.
Putih. Hormat! Gerak! Sang merah putih sudah berhasil dinaikkan, walaupun tadi kita lihat ada sedikit gangguan cuaca, angin yang kencang, tapi pengibaran sukses. Teruskan. Terus. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik. Kanan. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Belok. Kiri. Kanan. Untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian tadi pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian tadi pembacaan Pembacaan telah Undang Dasar. dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. dalam rumah tangga dan bangsa. Pesan pahlawan nasional TNI Cipio. Tidak ada kata-kata lembaga pemerintahan yang memperjuangkan kebenaran. Pesan pahlawan nasional Marta Christina Tiahaha. Tubuh
ini boleh lemah, tapi keberanian tidak pernah pudar. Pesan pahlawan Wahyu Suprana, nyanyian bisa menjadi api dalam badan bangsa. Demikian pesan-pesan pahlawan nasional. Demikian tadi bacaan pesan-pesan Amanat nasional. Menteri Sosial Republik Indonesia disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua. Ya, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Senin 10 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekedar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri di sini hari ini. Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Karenanya ada 3 hal yang dapat kita teladani dari pahlawan bangsa. Pertama, kesabaran para pahlawan. Mereka sabar menempuh ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap bersabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan. Kedua, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan, tidak menuntut balasan, tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah. Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan pengabdian. Disitulah kehormatan sejati. Bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan. Ketiga, pandangan jauh ke depan. Para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai, dan menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah. Darah dan air mata mereka adalah doa yang tidak pernah padam. Menyerah berarti meninggalkan amanah kemanusiaan. Ini adalah modal besar bagi generasi kita saat ini. Semangat perjuangan yang pantang menyerah adalah kekuatan bagi kita dan generasi mendatang untuk meneruskan cita-cita para pahlawan yang selama ini telah ditunaikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di masa kini perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui Astacita Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya. Hari ini, mari kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita, bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus.
sebagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam dengan bekerja, bergerak, dan berdampak. Pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Jakarta, 10 November 2025, tertanda Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf. Sekian. Demikian tadi pembacaan amanat dari Menteri Sosial yang dibacakan langsung oleh Bapak Ibu, kita akan berdoa. Wakil Gubernur Provinsi. Izinkan saya berdoa menurut agama Kristen, Bapak Ibu yang beragama lain. AF Rumaropen. Mari kita berdoa. Masuk di doa. Bapak di dalam, terima kasih Tuhan atas berkat, kemurahan, dan kasih Tuhan. Terima kasih atas nafas hidup, perlindungan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami, sehingga kami bisa hadir bersama-sama dalam upacara peringatan Hari Pahlawan. Secara khusus kami berdoa menyerahkan sambutan dari Menteri Sosial yang telah dibacakan oleh Bapak Wakil Gubernur. Tuhan memberkati. Berdoa juga menyerahkan secara khusus Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, para asisten, Bapak Ibu Kepala SKPD, para pejabat eselon 3, para pejabat eselon 4, pelaksana, bahkan honor, cleaning service, kami serahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Minggu bekerja ke depan mulai dari hari Senin akan launching penandatanganan orang tua asuh. Tuhan memberkati. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan yang kurang, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian tadi doa. Al-Quran selesai. Kembali ke tempat, lanjutkan sesuai dengan arahan. Kembali ke tempat, lanjutkan saudara. Upacara selesai. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Bapak Ibu, para staf, para pimpinan, seluruh pejabat eselon 3 dan 4 dan pelaksana, dan kita sudah di lingkungan Kompleks Perkantoran Gubernuran Blok 2, kami menyampaikan penyampaian terima kasih dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua kepada kita semua yang telah menyukseskan acara kita pada minggu yang lalu, yaitu acara syukuran lepas sambut Gubernur PJ Gubernur dan Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian pesta rakyat yang dilakukan. Kami, Gubernur dan Wakil Gubernur, menyampaikan apresiasi yang mendalam untuk kita semua karena semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat Tuhan untuk semua yang sudah kita kerjakan secara bersama-sama. Itu saja penyampaian kami. Terima kasih. Yang tadi amanat singkat. Acara telah dilaksanakan. Peperangan selesai. Kembali ke tempat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan Ganti gerakan orang tua asuh cegah stunting dalam rangka 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dan juga ada penyerahan piagam jajar champion bagi organisasi yang bersama-sama berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender, memperdayakan perempuan dan laki-laki di berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, pendidikan, dan masyarakat. Selanjutnya,
Launching genting gerakan orang tua asuh cegah stunting dalam rangka 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang ditandai dengan penandatanganan dukungan menjadi orang tua asuh di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Diawali Wakil Gubernur Papua. Selanjutnya didampingi pelaksana tugas Sekretaris Daerah Papua, para asisten 1, asisten 2, dan asisten 3. Dan selanjutnya kami mengundang pimpinan OPD, para pimpinan OPD kami silakan untuk bersama-sama untuk menandatangani komitmen bersama ini. Baik. Kami mengundang Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Sekretaris Majelis Rakyat Papua, Inspektur Daerah, dan seluruh dinas-dinas. Kami silakan untuk bersama-sama menandatangani komitmen ini dengan Wakil Gubernur Papua. Siapa? Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kita boleh menjadi orang tua asuh dan kita berkomitmen mencegah stunting. Dan tentunya dukungan Bapak dan Ibu agar kepedulian Bapak dan Ibu adalah kekuatan terbesar kita. Dengan gotong royong dan cinta kasih, kita bisa memastikan tidak ada lagi anak Papua yang karena stunting. Untuk mewujudkan generasi Papua Emas 2045 yang sehat, cerdas, kuat, dan bebas stunting melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Bapak dan Ibu, kita bersama masih dilakukan komitmen. Silakan para pimpinan OPD. Biro Tata Pemerintahan. Biro Kesra. Biro Hukum. Bapak, silakan. Yang tidak kepala biro kan bisa paraf. Iya, mari. Hukum. Paraf aja ya. Biro Perekonomian. Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Biro Organisasi. Baik, silakan. Baik, kami silakan untuk penandatanganan perwakilan dari biro-biro. Sudah ada? Mari. Biro Dewan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Umum, perwakilan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Sekretariat Majelis Rakyat Papua, Inspektur dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Energi, Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama, Badan Penghubung Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, Rumah Sakit Khusus Abepura. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mohon berkenan Wakil Gubernur Papua menyerahkan piagam Gender Champion, individu atau organisasi yang berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan dan laki-laki di berbagai kehidupan termasuk di tempat kerja, pendidikan, dan masyarakat dengan tujuan memberikan apresiasi dan kinerja dalam pelaksanaan Dapat Inspektur Provinsi Papua. Kita masuk di sesi foto bersama. Provinsi Papua, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama, Kepala Bapperida, Inspektur Provinsi Papua, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan yang hangat kepada 15 SKPD yang menerima penghargaan Gender Champion Provinsi Papua tahun 2020. Penyerahan pertama dilakukan oleh Wakil Gubernur Papua. Selanjutnya, disilakan kepada Inspektur Provinsi Papua selanjutnya, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya bersiap-siap Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan. Selanjutnya bersiap-siap Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama. Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili. Selanjutnya bersiap-siap juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Selanjutnya Kepala
Direktur RSUD Jayapura, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran atau yang mewakili penyerahan piagam penghargaan selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, KPD. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, selanjutnya Kepala Biro Organisasi atau yang mewakili selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Selanjutnya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur. Selanjutnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyerahan selesai. Bapak dan Ibu hadirin undangan tangan tangan sekali lagi di Provinsi Papua. Itulah tadi harapan kita bersama. Bahwa tidak ada lagi anak Papua yang tertinggal karena stunting. Begitu kami wujudkan generasi Papua Emas 2045 yang sehat, cerdas, kuat, dan bebas stunting. Kita akan foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu yang masih berbaris di lapangan upacara boleh berkumpul ke tengah. Launching tadi dan sudah ditandatangani oleh masing-masing kepala SKPD tadi. Terima kasih. Dan kami ucapkan demikian selamat pagi, selamat bekerja kepada para ASN yang kami hormati. Kami ucapkan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua telah selesai dilaksanakan. Thanks for watching. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Salam ASN berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Salve, salve, salve. Terima kasih di momen Hari Pahlawan yang kita peringati hari ini tanggal 10 November 2025. Pesan Menteri Sosial Republik Indonesia telah kami bacakan tadi, khusus di Papua. Pesan dari Bapak Gubernur yang pertama, kita mempererat hubungan kita sesama anak bangsa di Provinsi Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai aparatur sipil negara, terus kita tingkatkan kinerja, produktivitas kita di masing-masing wilayah pemerintahan, baik di Provinsi Papua maupun di daerah bawahan, Kota Jayapura dan 8 kabupaten di dalam Provinsi Papua. Dan untuk seluruh lapisan masyarakat, mari terus mendukung pemerintah
supaya kita bersama-sama bekerja untuk membangun Provinsi Papua yang kita cintai dan kita semua yang ada di dalam wilayah Papua. Dari Papua kita membangun untuk Indonesia. Itu saja pesan dari Bapak Gubernur untuk kita semua. Terima kasih. Bapak, soal itu program 100 hari kerja. Program 100 kerja sudah terinclude di dalam program-program SKPD dan sementara kita jalankan dan juga dengan program nasional yang terkait dengan program Presiden itu juga sudah selaras dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Kita mulai di tahun ini di RPJM transisi sudah masuk dan nanti untuk 5 tahun ke depan tinggal kita sesuaikan dengan tahun-tahun di dalam pelaksanaan pembangunan kita yang dari tahun 2025 sekarang dan menuju ke 2030. Yang launching gerakan 100 hari. Di 100 hari kerja yang pertama itu penataan kelembagaan, yaitu kita mengevaluasi birokrasi pemerintah Provinsi Papua. Yang kedua berkaitan dengan program kesehatan, pendidikan yang juga tadi saya sampaikan sudah ada pada SKPD, misalnya berkaitan dengan tadi pencegahan stunting, baik dari ketahanan pangan, kemudian kesehatan sendiri, dan di Badan Pemberdayaan Masyarakat. Tadi yang kita baru laksanakan di depan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu ada program-program yang mengarah kepada kita di dalam visi besar kita, tetapi terlaksana dalam 100 hari kerja ini ke depan. Kita baru dapat ukur setelah nanti kami evaluasi di 1 tahun. Terkait dengan tadi kan hanya 15 OPD aja yang mendapatkan, yang lainnya bagaimana Bu? Tentu oleh Satker teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada kualifikasi yang sudah disiapkan. Kita berharap bahwa tahun ke depan lebih dimantapkan lagi peran-peran yang sudah secara teknis disiapkan oleh Dinas Perlindungan, tetapi itu terinclude dalam program-program yang dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait, sehingga hari ini mungkin 15, di tahun 2026 kita bisa dapat lebih lagi bahwa program itu sudah merata dan terlaksana di setiap OPD. Tentu sasaran itu adalah untuk masyarakat dan terutama arus utama gender yang tadi sudah. Harapannya Bapak pada 15 OPD yang telah mendapatkan penghargaan ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Terima kasih Bapak. Mas, di tahun 2045 tentu program itu tidak hari ini kita lakukan, 5 tahun kita bisa lihat hasilnya. Tetapi program itu simultan, sehingga harapannya bahwa kita mulai dengan starting point-nya kita saat ini, nanti kemudian di 5 tahun berikut kita per tahunnya kita evaluasi, ukurannya di tahun 2045 apa yang ingin kita capai dalam target di 2045 itu harapan kami pasti terpenuhi. Terima kasih Bapak. Demikian tadi statement singkat dari Bapak Wakil Gubernur Bapak Aryoko AF Rumoropen untuk pelaksanaan kegiatan upacara kita pada Senin 10 November tahun 2025. Demikian laporan kegiatan dinas dan liputan dinas kita untuk hari ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang ke-80 tahun 2025 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua yang sudah kita ikuti bersama dari awal sampai dengan terakhir tadi. Ada penandatanganan MOU terkait pencegahan stunting, juga tadi ada sesi foto bersama dan diakhiri dengan statement yang sangat luar biasa dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Bapak Aryoko AF Rumoropen. Ucapan terima kasih dari Bapak Gubernur atas partisipasi kita seluruh masyarakat dan ASN di lingkungan pemerintah gedung lantai 4 Provinsi Papua terkait dengan kemarin acara pesta rakyat yang sukses sudah dilaksanakan, dan itu tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama kita seluruh warga masyarakat dan seluruh ASN
dan juga unsur lintas sektoral lain yang ada di pemerintah Provinsi Papua.